Kabaratna Pro 4. Kabaratna Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Malabiriku lumbung atau alang dalam masyarakat Toraja adalah sebuah tempat untuk menyimpan padi. Alang memiliki bentuk seperti tongkonan atau rumah adat Toraja. Meskipun bentuk atap alang mirip dengan tongkonan, namun dari segi ukuran dan fungsi sangatlah berbeda. Alang biasa digunakan sebagai tempat berdiskusi, membicarakan persoalan yang ada, serta menjadi tempat perjamuan makan bersama. Hanya itu, saat dilangsungkan sebuah upacara adat, alang akan dijadikan sebagai tempat utama bagi tamu-tamu terhormat. Demikian Kabaratna Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabaratna berikutnya. Demikian Kabaratna Pro 4. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini di obrolan kuliner dan alhamdulillah di siang hari ini tema khusus Astacita Ekonomi Kreatif. Dan hari ini kita akan bicara mengenai kreatif meneropong peluang usaha kuliner. Dan alhamdulillah pula kami sudah bersama narasumber Bapak Wahyu dan beliau adalah owner catering Wangi Rempah. Kita akan menyapa beliau dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Wahyu. Waalaikumsalam Mbak. Ini saya panggilnya Mbak Anti. Oke. Ya. Waalaikumsalam Mbak Anti. Apa kabar Pak Wahyu? Alhamdulillah sehat. Iya. Alhamdulillah. Pak Wahyu, kalau bicara tentang kuliner pastinya banyak sekali kuliner yang ada di kita Sulawesi Selatan. Nah, yang pasti juga Pak Wahyu, kami akan tahu dulu. Nah, bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang Pak Wahyu ini mulai atau awal mula mendirikan usaha catering Rempah Wangi. Silakan Pak Wahyu. Oke, Mbak Anti, pertama kali awal mulanya itu sekitar 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu itu pas waktu kena COVID. Oh, iya. Iya, jadi saya kebetulan alhamdulillah background adalah orang hotel memang basically. Terus pas kena COVID itu ya tahulah beberapa perusahaan itu ada pemangkasan dan segala macamnya. Kemudian karena memang background saya hotel, tapi sebenarnya uniknya saya itu bukan orang dapur. Iya, unik ya. Saya bukan orang dapur. Jadi saya adalah sebenarnya orang front office.
yang terima tamu, resepsionis. Pantas gaya bicaranya kentara. Oke, Ya, silakan. terus Pak Wahyu. itu saya cuman setelah saya jadi resepsionis dapat challenging juga opportunity untuk jadi sales marketing. Nah, itu adalah starting awal saya untuk mengenal dunia kuliner. Kenapa? Karena sales marketing itu kan berhubungan sama tamu-tamu ya. Iya. Kita yang cari orderan buat hotel. Biasa tamu-tamunya mau makan ini, mau makan itu masukinnya ke salesnya, masukin sama saya. Terus saya yang propose masukkan ke chef, bergaul lah sama orang-orang chef bagian dapur. Secara tidak langsung masuklah di dunia kuliner, belajar sama mereka tentang gimana caranya masak. Dan pada saat masa COVID itu sempat juga pegang restoran terbesar yang ada di Pulau Selayar. Saya tambah belajar lagi tentang bagaimana dunia kuliner itu, ngelihat bagaimana cara mereka masak, dan sekarang kan lebih enak ada dunia yang namanya dunia maya namanya YouTube. Oh, Jadi tambah itu gampang ya. untuk belajarnya, Iya. Mbak Sudah ada Anti. basicnya juga. Ya, Benar, Pak Wahyu. iya. Jadi saya mulai dari situ awalnya. Jadi saya mulai belajar, kemudian pas selesai COVID saya masih di Selayar tuh, terus istri udah nanya, ini udah selesai COVID balik Makassar yuk, kita bikin usaha apa gitu. Udah bikin usaha kuliner karena saya sudah punya database-nya juga yang rata-rata memang saya orang sales, jadi banyak kenal-kenalan. Alhamdulillah. Akhirnya dibilang istri bikin ini aja lah acara catering aja lah yang saya bisa bantuin. Jadi sama-sama kerjain. Nah, itu starting pointnya kayak gitu, Mbak Anti. Alhamdulillah. Iya. Oke, jadi ada support dari istri juga Yes, dia, Pak Wahyu. betul. Alhamdulillah. Nah, Pak Wahyu, apa momen atau inspirasi awal yang membuat Pak Wahyu itu melihat peluang di bidang usaha kuliner? Kita tahu lah kuliner saat ini berkembang pesat di Betul, seluruh betul. Indonesia, pasti juga Sulawesi Selatan, Betul. Makassar juga. Silakan Pak Wahyu. Jadi kan kita kan manusia pasti butuhnya makan ya. Makan, dan walaupun banyak makanan tapi tetap juga orang akan nyari yang namanya variasi, rasa yang berbeda. Nah, itu saya berpikir adalah peluang tuh di situ. Saya masuk di dunia itu dan istri juga support. Akhirnya kita ya nawa itu aja. Bismillah, kemudian berbekal dengan pengalaman yang sedikit di dunia kuliner. Kemudian terus banyak belajar juga, bergaul dengan teman-teman yang sudah lama. Kemudian saya juga ada masuk di salah satu asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia. Belajar juga sama mereka, ngelihat, kemudian combine segala macam di hotel seperti ini, di dunia real untuk catering seperti ini. Nah, kayak gitu. Jadi awalnya adalah kan orang butuh makan nih. Ya, tiap hari. Iya, tiap 3 hari. kali sehari. Benar. Jadi walaupun banyak penjual-penjual, ya kita dengan PD-nya juga, dengan cita rasa sendiri, dengan cara kita mengolah sendiri, akhirnya kita memutuskan untuk kita ngambil dunia kuliner aja deh, karena kebutuhan untuk makan kan tidak akan pernah habis selama manusia itu ada. Itu deh, Mbak. Oke, jadi bagaimana sebenarnya respon keluarga atau lingkungan dari Pak Wahyu sendiri di sekitarnya itu saat terjun ke dunia usaha kuliner ini? Kalau istri udah pasti ngedukung banget. Kemudian kalau untuk orang tua awalnya sih kaget. Emangnya bisa kok masak? Dia bilang gitu. Saya bilang, Bismillah, saya bikinkan Ki dulu apa kita mau makan. Dia bilang, bikinkan Mak dulu paluk mara mau bikinkan Kak. Iya. Saya bikin paluk mara. Alhamdulillah mereka suka. Dia bilang, agak-agak beda Ki paluk mara tapi enak. Dia bilang gitu. Ya udah, saya starting dari situ. Jadi keluarga sebenarnya alhamdulillah support banget. Kemudian apalagi istri, karena memang kan segala sesuatunya itu kita harus ya sama-sama berjalan lah, sama-sama izin juga. Nah, dari situ saya sudah mulai Bismillahirrahmanirrahim ambil dunia kuliner. Kayak gitu, Mbak Anti. Oke. Siap. Dari sekian banyak pilihan jenis usaha ya, tadi saya bilang, kenapa memilih catering berbasis rempah atau masakan tradisional? Karena kan gini, kenapa saya ngambil catering? Saya sih karena memang saya basicnya adalah orang sales. Saya ngelihat karena saya orang sales, saya punya database nih. Kan saya punya database, jadi ada beberapa database yang memang notabene saya dulu pegang SKPD. SKPD, jadi ada beberapa klien saya dulu yang memang tamu-tamu hotel. Terus saya nawarin ke mereka. Terus alhamdulillah, ada kita punya usaha kuliner sekarang, ada catering. Ada dong. Saya kasih mereka test food. Akhirnya mereka suka.
Alhamdulillah saya punya segmen sendiri nih. Jadi ada yang bermainnya di individual, kalau saya lebih bermain ke SKPD-nya pemerintah. Jadi rekanan pemerintah saya kayak gitu, Mbak. Rekanan pemerintah, alhamdulillah. Iya. Ya Allah. Sedikit-sedikit melangkah yang pasti begitu ya, Iya, Pak Wahyu. benar. Pak Wahyu, kita akan kembali sesaat Siap. lagi, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Baik, terima kasih. Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih. Lamun to cinandra kadya cantoko kang lelumban ing warih. Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madon atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari 5 perkara tersebut. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita bersama Pak Wahyu di siang hari ini. Sahabat budaya, beliau adalah owner dari catering Wangi Rempah. Nah, Pak Wahyu tadi sudah beberapa poin tadi dijelaskan bahwa memang keluarga mendukung dan juga memilih catering itu karena ada sebab dan akibatnya. Nah, sekarang Pak Wahyu, dalam bisnis kuliner sendiri ya, kreativitas ya itu sangat penting ya Pak Wahyu. Nah, bagaimana caranya Pak Wahyu itu menemukan ide-ide menu atau konsep yang unik begitu? Oke, kalau saya pribadi itu lebih ngelihat ke apa sih yang sekarang diminati sama orang-orang. Karena kalau segmen saya sendiri kan sebenarnya bukan hanya khusus untuk kalangan dewasa aja. Karena terkadang saya juga dapat pesanan dari kayak sekolah TK, kemudian ada sekolah-sekolah yang lainnya. Jadi sekarang contoh nih, yang sekarang lagi viral-viral itu ada namanya nasi kepal. Jadi ngelihat juga apa keinginannya mereka. Nah, biasanya kalau anak-anak sekolah sekarang kan mereka sukanya tuh nasi kepal yang memang harganya lebih murah tapi mengenyangkan. Harganya cuma 5.000, Mbak Anti. Tapi nasi kepal itu sudah bisa mengganjal perutnya mereka sampai mereka pulang ke rumah. Nah, kayak gitu. Jadi saya ngelihat apa sih yang disukai sama orang-orang sekarang, dan saya juga saya ngelihat segmentasi yang saya mau sasar dulu nih. Jadi kalau kalangan ya anak-anak atau sampai anak-anak yang remaja, saya ngelihat apa sih mereka yang suka sekarang. Sekarang kan mereka suka yang kayak ala-ala yang kekinian itu kayak di luar-luar gitu. Tapi saya modifikasi lagi. Jadi saya tidak melulu pakai produknya mereka. Contoh, mereka suka burger. Ya saya buatin burgernya ya, tapi bukan patty daging, tapi saya bikinnya patty yang kedelai, tempe. Jadi ada nuansa Indonesianya tetap masih ada. Ada rempah-rempah Indonesianya juga. Jadi kita buatkan patty-nya bukan patty daging, tapi kita buatkan patty-nya patty tempe. Tapi memang sudah kita olah dengan sedemikian rupa dan beberapa bumbu, rempah-rempah supaya itu menjadi enak dan pas di lidahnya mereka. Kayak gitu. Jadi tampilannya tetap burger, tapi isiannya itu yang berbeda.
kayak gitu. Jadi saya lebih ngelihat ke apa sih yang diminati sama ini. Kalau orang tua kan memang kita sudah tahu seperti apa keinginannya mereka kan. Tapi kalau untuk kalangan yang tertentu saya ngelihat lagi nih apa sih yang lagi hype sekarang ini. Kayak gitu. Oke lah Pak Wahyu. Dan harganya ramah di kantong. Iya, kita sesuaikan juga dengan segmentasi kita. Nah, kalau contoh kayak tadi anak-anak itu mereka kan paling kantongnya 5.000. Nah, kalau nasi kepal 5.000 itu kita udah cuan banget tuh. Udah cuan banget. Kenapa? Karena paling cuma nasi dan ayam suwir di dalamnya. Jadi kita buatkan nasi kepal, di dalamnya itu sudah ada ayam suwirnya yang kita sudah otomatis kita olah dengan sedemikian rupa supaya lebih enak rasanya nanti pada saat dimakan dengan anak-anak kita. Kayak gitu. Deh, jadi sehat juga Pak Wahyu. Benar. Pak Wahyu, apa contoh konkret ketika kreativitas itu berhasil mengubah tantangan menjadi peluang usaha? Nah, balik lagi kayak tadi. Kita kan bicara dengan program pemerintah juga ya. Sekarang ada MBG, kan ada MBG. Nah saya itu biasanya kalau ngelihat kemarin juga dapat challenging itu, diterima juga. Cuman saya belum masuk lagi karena kita masih ada beberapa sekolah yang harus kita tunggu lagi kapan mulai jalannya. Nah kalau mereka ini challengingnya, ya itu terkadang mereka datang dan pergi kemauannya. Maksudnya gini, hari maunya gini, terus besok maunya kayak gini, kayak gitu. Nah itu challenging buat saya, tapi saya coba berusaha tetap mereka menjadi customer saya yang loyal. Jadi ada beberapa sekolah memang yang beberapa dapurnya itu saya yang handle, karena mereka suka dengan, karena gini, kalau dari kita dunia kuliner yang paling pertama harus dilihat itu adalah sebenarnya bukan rasa sih kalau menurut saya. Yang paling pertama itu adalah pandangan. Kayak pandangan pertama kayak gitu kan. Lagu Pak Iya, Wahyu. jadi kita lihat dulu makanannya nih. Kalau udah cantik pasti ada keinginan untuk makan. Sepertinya enak nih makanan. Kalau kita atur baik-baik itu makanan pasti akan muncul keinginan untuk makan. Ya kayak chef biasanya kita nonton tuh harus packagingnya tuh bagus, begitu Pak Wahyu ya? Nggak mesti harus bagus, tapi pada saat dibuka packagingnya itu makanannya kayak menarik banget, kayak pengen selera, betul, begitu ya, Pak pengen ya? banget ngerasain makanan ini kayak gimana sih rasanya? Kan awal mulanya kan dari penglihatannya dulu tuh, pandangan pertama kayak gitu. Ya itu yang saya tetap komit di sekitar situlah. Oke, baiklah. Nah Pak Wahyu, bagaimana menyesuaikan produk dengan selera pasar khususnya masyarakat kelas menengah ini? Oke, kalau mereka, saya ini langsung berbicara masalah harga ya. Pasti jatuh-jatuhnya itu masalah harga. Nah biasanya kalau saya belajar kemarin itu kalau kalangan atas memang basically bumbu-bumbunya memang yang agak sedikit ya buat kita itu agak sedikit mahal harganya. Tapi kalau kita mau bermain kalangan menengah ke bawah, saya jujur aja belanjanya sampai sekarang masih di pasar tradisional loh. Alhamdulillah. Pasar Terong, Pasar Kalimbu, di situ. Tapi kualitasnya fresh tetap. Jadi kita bisa bermain harga di situ tanpa mengurangi rasa dan kualitas dari masakan itu sendiri. Seperti itu, Mbak Anti. Oke, baiklah ini cara belanjanya yang ekonomis juga begitu. Oke, apakah ada peran media sosial atau juga teknologi dalam mengembangkan usaha kuliner yang Pak Wahyu tekuni saat ini? Oh pasti, itu pasti banget. Kita para UMKM, saya kan termasuk masih UMKM nih. Harus melek yang namanya media. Harus. Apalagi sekarang anak-anak, jangankan orang remaja, anak-anak sekarang udah pegang gadget juga kan. Betul. Pasti di HP-nya itu paling tidak ada WA-nya, ada FB-nya, ada TikTok-nya. Nah itu sekarang sebagai salah satu sumber untuk kita berpromosi. Jadi sangat berperan banget yang namanya media, apalagi namanya media sosial, apalagi kayak sekarang begini saya live ini sebagai salah satu jualan juga buat saya. Sangat berperan Mbak. RRI mendukung untuk UMKM Pak. Makanya itu kalau ditanya saya peran media sangat berperan, apalagi untuk di zaman digitalisasi seperti ini sekarang. Seperti itu. Oke, baik. Pak Wahyu, banyak orang ingin berbisnis. Apalagi kuliner. Betul. Tapi mereka bingung mulai dari mana ini awal ya langkahnya. Nah, apa tipsnya agar bisa melihat peluang dari lingkungan sekitar? Ya balik lagi di pertanyaan awal sebenarnya Mbak Enti ya. Kenapa saya
mau masuk di dunia kuliner. Karena orang pasti akan butuh makan. Cuman kalau saya ngelihat nih teman-teman yang lain nih yang mau usaha juga di dunia kuliner takut melangkah. Itu aja. Startnya mereka agak ragu-ragu, bisa aja kah? Sanggup jak tidak kah? Bisa jak survive kah di begitu banyak sekarang penjual-penjual? Toh? Jangan makin takut. Bikin mie dulu. Nah bagaimana mau ki? Itu saja mau ki makan tidak bisa dimakan kalau tidak diambil gitu makanan kah? Jadi harus ki dulu action. Setelah action kita lihat hasilnya. Nah kalau kita sudah lihat hasilnya kita bisa review. Apa sih yang kurang? Apa sih yang harus dibenahi? Apa sih yang harus diperbaiki? Kayak gitu. Nah kalau mau coba-coba tapi tidak bikin-bikin sama aja, tidak ada gunanya. Jadi yang paling awal adalah teman-teman yang lain yang mau memulai usaha dunia kuliner, jangan make it takut dengan yang namanya pesaing. Jangan make it takut. Makanya tadi kita tanya kreativitasnya di mana. Lihat ki apa maunya pasar tak. Kita target tak apa dulu ini. Apakah anak-anak sampai remaja, apakah semua kalangan. Nah, nanti kita lihat lagi, pilah-pilah lagi. Jadi awalnya adalah jangan takut dulu deh untuk melangkah. Bikin mie dulu, jangan make it takut. Di belakang pintu namanya pengusaha pasti ada jatuh bangunnya. Kita saja mulai hidup mau jalan pasti ada step-stepnya dulu. Merangkak kemudian merangkak berdiri berjalan kan jatuh bangun Jadi itu Ji. Melangkah mekik dulu, coba mekik dulu, jalani saja. Nawaitunya harus memang lurus. Kayak gitu Banti. Cocok ini. Nah, dalam konteks ekonomi kreatif sendiri. Nah, bagaimana usaha kuliner itu bisa menjadi bagian dari pengembangan budaya lokal? Kita bilang tadi Palumara. Iya, cocok. Apalagi nih? Pengembangan budaya lokal itu dengan ekonomi kreatif itu harus bisa berjalan bersamaan. Kenapa saya bilang kalau ekonomi kreatif, contoh gini, kemarin kan kita ada tagline tuh, Makassar kota enak, kota makan enak, kota makan enak. Nah ada beberapa makanan tak itu yang memang harus dikemas baik-baik, supaya bisa masuk di kalangan bukan cuman kita saja, kalangan yang lain juga bisa masuk. Contoh kalau kita ada tamu-tamu dari luar, biasanya tamu-tamu dari luar itu penampilannya kayak sempama konro yang ada tulang-tulangnya itu dibungkus pakai aluminium foil tulangnya supaya kelihatan cantik Kemudian ekonomi kreatifnya itu saya lihat sekarang banyak teman-teman yang biar anak mahasiswa mau tonji bikin kuliner. Nah itu kan bisa membangun yang namanya ekonomi kreatif. Bukan cuman kayak saya ini yang tahu dunia usaha yang pernah bekerja di perusahaan, tapi mereka juga ini bisa membuka peluang buat mereka untuk berinovasi, mencari bagaimana cara supaya saya bisa bayar kuliahku sendiri. Nah ekonomi kreatif itu akan kalau disandingkan dengan ini, banyak makanannya kita yang tradisional ini. Contoh satu contoh. Sekarang kan banyak anak-anak itu yang suka makanan dari luar namanya mochi. Nah kalau kita itu di sini namanya apa? Onde-onde panyu. Onde-onde sama aja sebenarnya. Dari tekstur kita memang agak sedikit lebih tidak terlalu lembut. Kalau mereka lembut banget memang. Kenyal sekali. Iya. Kalau onde-onde panyu kan tipikalnya isiannya apa? Gula merah. Sama kelapa. Kalau yang mochi itu kan macam-macam Kenapa onde-onde panyu tidak dikasih begitu juga? Dikemas juga cantik-cantik. Anak-anak itu yang jual di teman-teman sekolahnya. Itu kan bisa menjadi peluang bisnis. Kemudian kita juga bisa mengembangkan makanan kita, menyesuaikan dengan. Jadi ceritanya tidak diserang semua dengan makanan dari luar, tapi dengan adanya makanan dari luar kita bisa lebih meningkatkan kreativitas kita. Ada mochi. Kira-kira onde-onde panyu harus dikasih kayak bagaimana ini supaya tidak dikalah dengan mochi. Sebenarnya kan tampilan sebenarnya. Kalau saya lihat dikemasnya kayak gimana. Warnanya juga warna-warni Saya saja Mbak Toh, jujur saya penyuka onde-onde panyu. Jujur. Kalau mau dibandingkan sama mochi, onde-onde panyu itu yang saya biasa beli di pasar tradisional bisa bertahan 1-2 hari, masih bagus dimakan. Kalau mochi enggak Kalau saya pribadi ya. Kalau makanya
Tinggal bagaimana kita mengkreativitasikan ini makanan supaya bisa diterima dan lebih bagus. Itu Ji kayaknya Mbak Anta. Oke. Cocok Panjangnya ini. kayaknya. Tidak, tapi memang itu salah satu ide yang menarik untuk kita membangun Iya, kreativitas betul, kita betul, di betul. dunia usaha. Siap, Masa siap, mau siap. kalah dari kreativitasnya orang luar. Ada Betul. tuh juga budaya lokal atau makanan tradisional yang bisa dikelola. Makanya gitu kayak balik lagi tadi itu kawan depannya hijau terus warnanya ganti kayak yang lain-lain. Baru ada juga kelapanya, tapi itu lebih legit. Karena ada emang kelapanya. benar. Jadi ya tinggal kreativitas tak bagaimana supaya ini makanan tidak disaingi dengan makanan dari luar. Jantung mekis sanging hijau-hijau nama amit kayak tuh warna satu je hijau. Merah, kuning, hijau. Ya. Ada unguna lagi. Cocok lango-lango. Ada juga itu isinya di dalam isiannya dia berbeda. Benar. Ada duriannya, Benar. ada anggurnya, Benar. ada Tommy Stroberinya segala strawberry. macam, mangga apa segala. Memangnya Jeruk. onde-onde panjang tidak bisa dikasih begitu kah? Kah bisa jika apang? Bisa Ji. Iya. Tidak ada yang mau coba. Iya, Itu iya. je masalahnya. Tidak ada yang mau coba. Coba saya mi bereng. Iya. Toh, tapi jangan kitongki ya bikin onde-onde panyu tak mau kayak begitu buah utuh mau dikasih masuk di situ. Saya orang makannya nanti. Bagaimana caranya diolah kah dikasih jadi selai ki apa segala macam. Toh supaya beda ki. Ada mi juga itu sekarang pasta-pasta yang dijual begitu Pak Betul, Wahyu. betul. Tinggal isi mi kasih masuk ki berbeda ki dari onde-onde panyo. Iya, makanya aku bilang, kalau saya pribadi memang saya lebih suka yang kayak gitu. Toh, Iya. melihat apa yang datang, kemudian mengkreasikan apa yang menjadi peluang bisnis. Kayak gitu kan sekarang. Baru mereka tuh harganya Mbak, de ampun nggak? 10.000. Saya kodong beli ke ondan depannya. 8.000. 10.000 dapat 8 biji. Bikin sendiri ki berapa Cocok. Haji banyak namanya. Makanya aku bilang tuh tinggal bagaimana jika kita ini yang pelaku-pelaku usaha, teman-teman yang adik-adik semua yang mau berusaha di dunia kuliner, banyak sekali kasihan bisa kita bikin. Toh banyak sekali itu yang kemarin dibilang mimi ramen. Ika bikin tomoku sendiri, bagaimana caranya supaya bisa kreasimu sendiri. Kan bagus ki kalau dibilang datang kreasimu sendiri toh. Kayak gitu. Banyak aja kayaknya. Mahalnya lagi salah Makanya. Mahalnya lagi. Itu yang gue bilang Bikin toh. duduk di sana nongki tuh, Iya. 100.000 2 mangkok aja. Makanya apalagi ada sekarang SP. WA segala macam tuh, pre-order apa segala macam. Bagi itu postinganmu pasti dapat ki. Masa ya namanya juga orang kalau kita melaut cuma pakai satu kail aja dengan pakai jaring, pasti lebih banyak pakai jaring kalau satu kail aja. Nah, itu nih media sosial itu kayak Tommy jaring. Toh kita lempar di Facebook, banyak itu orang, jutaan orang itu melihat. Lebih parah TikTok. Nah, TikTok apalagi. TikTok itu kan memang kreativitas memang harus lebih tinggi di situ ya. Toh ada orang biasa tidak bisa bicara di depan kamera. Nah, kameranya sendiri tidak ada orang. Bicara meki cuap-cuap meki saja. Toh jangan meki takut, tidak dilihat ki. Toh kayak begitu. Jadi ya pergunakan semualah. Ya, yang bisa dipergunakan tuh. Kayak gitu. Oke lah. Baik, kalau bicara tadi kita sudah sempat bicara di awal-awal nih. Tapi lebih lebih bagusnya tuh diperdalam lagi. Siap. Seberapa penting kolaborasi baik dengan sesama pelaku UMKM, komunitas atau pemerintah dalam mengembangkan bisnis itu sendiri. Kan kepercayaan itu penting. Betul. Iya. Kalau saya pribadi itu amat sangat berperan, sangat erat kaitannya. Kenapa saya bilang? Saya di HP ku ini biasa hang-hang nih banyak komunitas. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah karena banyak kenalan. Iya, alhamdulillah. Toh bukan karena hangnya, tidak Ji. Tapi iya. lebih ke banyak kalau kita banyak komunitas, banyak teman, tak banyak peluang yang bisa didapat. Iya. Toh itu dari segi UMKM dan komunitas. Pemerintah, saya dari awal saya bilang, saya rekanan pemerintah. Yang memang notabene gini. Kalau saya pribadi tipikal orang yang menjemput bola. Bersabar. Tidak, saya datangi. Oh yuk. Aku datangi mentongi. Jadi saya itu karena memang orang sales marketing. Saya memang berkunjung ke orang untuk nawarin. Jadi selain saya jualan lewat medsos, saya datang juga ke kantor-kantor. Nah itu yang
agak jarang ya Iya. ditemukan. Tapi sekarang banyak, kayaknya pada melek nih semua ini pengusaha-pengusaha catering atau tim marketingnya. Iya tuh. Tapi buat saya tidak ada masalah. Karena kan setiap orang punya cara sendiri untuk mendapatkan bisnis. Mereka punya, saya juga punya sendiri. Dan alhamdulillah saya banyak ditempa pada saat saya dulu di masa-masa zaman hotel. Jadi kalau ditanya bagaimana keterkaitannya, sangat terkait erat. Dan mereka harusnya jangan sebagai single fighter, harus berkolaborasi antara satu dengan yang lain. Tapi jangan lihat sebagai itu adalah pesaing. Jangan. Anggap mereka adalah rekanan. Kenapa? Karena suatu saat kita dapat orderan yang banyak, tidak bisa handle ada komunitas yang kita tawari. Bantu Kak dulu. Wih, ada orderan ku 3.000. Mati pun anak ke 1.500 mau saja. Nah, sesa mak. Iya. Ambil deadline ini. Nah, ambil kita 1.500-nya, 1.500-nya. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu bagaimana kapasitasnya nih teman komunitas tak sanggup tidak bisa tidak pegang kepercayaannya kita. Karena satu lagi, disiplin waktu untuk dunia kuliner itu sangat berperan. Iya, betul. Karena urusannya Pak perut kodong. Kepercayaan juga Pak Wahyu. Iya. Kalau satu kali orang tuh dijanji jam begini, baru terlambat urusannya perut. Kalau sudah bermasalah di perut, naik di hati mau di pikiran, marah orang. Tuh, gitu Mbak. Baik, pokoknya kita jeda dulu. Siap. Dan kita akan melanjutkan perbincangan kita sesaat lagi ya. Waktunya kentongan. Tahukah Anda, tinggal di area yang rindang dan banyak pepohonan baik untuk kesehatan mental. Mendekatkan diri dengan alam juga bisa meningkatkan kemampuan kognitif dan mengurangi stres yang kita rasakan. Dalam sebuah studi baru yang diterbitkan di jurnal Nature, para peneliti menemukan bahwa pohon memiliki manfaat untuk kesehatan mental. Semakin banyak pohon berbaris di sebuah lingkungan, maka semakin sedikit obat antidepresan yang dikonsumsi penghuninya. Hal ini pernah diteliti di Jerman. Para peneliti mengamati data dari hampir 10.000 residen di satu kota Jerman untuk mendapatkan jumlah resep antidepresan dan membandingkannya dengan jumlah dan spesies pohon di jalan di sekitar kota. Menariknya, mereka yang memiliki pohon dalam radius 100 meter dari rumah cenderung lebih kecil mendapatkan resep antidepresan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya? Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya. Kenapa? Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita. Oh iya, terus kapan dong? Minggu aja deh, gimana? Jangan, emang kamu gak ke gereja? Izin sekali gak apa-apa kali. Izin, jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah. Terus? Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan. Oke, let's go. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita masih bersama sahabat budaya di obrolan kuliner kita siang hari ini dan masih bersama Pak Wahyu berbincang mengenai bagaimana beliau itu mengolah makanan dari rempah Nusantara dan bagaimana beliau mempromosikan juga usaha kulinernya melalui media sosial. Dan peran media sosial itu sangat diperlukan dengan bekerja sama juga beberapa pihak komunitas, instansi pemerintah dan orang-orang di sekitarnya. Baik itu yang bergelut di UMKM untuk bisa membantu dalam segala hal, baik itu dalam mempromosikan dan juga bekerja sama menyelesaikan usaha-usaha yang mereka geluti. Nah, Pak Wahyu, bicara tentang tantangan. Oke. Tantangan terbesar yang pernah dihadapi dan bagaimana Pak Wahyu menghadapinya ini? Oke. Dari awal lah mungkin ada tantangan apa ini? Kalau dari sampai sekarang ya. Bener. Kalau saya sendiri, saya pribadi tantangan itu kayaknya seputar itu terus tantanganku. Apa itu adalah karena alhamdulillah ini sudah berjalan usahanya. Dan alhamdulillah sudah beberapa juga yang tahu usaha saya, usaha catering saya. Jadi tantangan terbesarnya itu ya terkadang saya overload.
Iya, overload. Karena ya tadi saya bilang, saya kan orangnya lebih suka menjemput bola. Jadi selain saya bermain di sosial media, saya juga kunjungan. Saya terkadang itu overload. Overloadnya ya yang tadi dengan kolaborasi dengan teman-teman UMKM yang lain, saya melempar orderan saya. Jadi paling saya itu overload dari segi pesanan. Itu yang dari dulu. Nah, makanya saya bahas lagi nih, saya review lagi nih. Berarti saya harus ngelihat juga sampai sejauh mana saya bisa handle. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua pastinya, saya kemarin juga Mbak ditawarin yang namanya MBG. Makan bergizi gratis. Itu kan program pemerintah tuh. Cuannya besar itu. Lama. Cuman begini Mbak, saya kendalanya saya enggak terima karena ternyata investasinya besar. Modalnya duluan modalnya besar karena kita. bukan yang lebih kepada modal untuk startingnya itu bikin dapur dan segala macamnya. Iya, itu kan harus memang kalau dari saya sendiri memang belum sanggup untuk menangani itu. Cuman balik lagi, walaupun ada tantangan itu menjadi istilahnya motivasi buat saya bahwa ya jangan ragu lah, nanti nextnya ada program yang lain yang bisa kita handle. Saya tetap komit dengan yang bisnis yang saya dapat sekarang yang sudah dikontrak selama setahun dengan pemerintah. Jadi ada beberapa SKPD yang kontrak sama saya untuk makan minum rapatnya. Jadi saya ya tidak berkecil hati, tetap aja berusaha. Paling itu Iya, betul. Makanya saya bilang jangan jadikan tantangan itu untuk menghancurkan motivasi kerjamu, jangan. Jadikan itu sebagai ya tantangan lah, toh. Kalau jatuh berdiri kayak lagi. Iya betul. Jadi itu kan enggak seberapa sebenarnya. Mbak, yang jadi biasa orang itu tadi kita tanya Kak, takut untuk memulai bisa aja ini tidak apa segala macam. Itu paling Mbak tantanganku. Iya itu. Baru kalau masalah kepercayaan juga itu Pak. Betul. Betul. Kepercayaan itu memang harus kita pegang. Karena ada tidak yang seperti ini pernah tantangannya, tidak bisa kamu memenuhi satu target ini, begitu Pak Wahyu? Kalau saya sih alhamdulillah, kalau saya sudah terima, saya mau tidak mau, suka tidak suka saya harus jalani, karena sudah terima, saya harus jalani, tetap terima itu, dan saya tidak pernah, saya itu paling tidak mau Kak yang namanya menolak tawaran dari orang klien saya yang saya sudah okekan. Paling tidak mau Kak, karena begini, satu kali kita sudah terima, kemudian tidak mau cerita dua kali istilahnya, tidak mau Kak, karena itu ya bisa mengurangi kepercayaannya orang. Kemarin dia bilang bisa ini ternyata tidak bisa lagi. Nah kita sudah okekan, itu kan tidak baik kayaknya, bukan tidak baik memang tidak baik, jadi tidak komitmen dengan kata-kata tak sendiri, ucapan tak sendiri. Di situ kan sudah bisa dinilai sama klien tak. Jadi kalau saya pribadi adalah saya pikir dulu saya bisa ndak ini handle, saya sanggup ndak untuk terima ini challenging dari klien saya. Kalau saya sanggup saya iyakan, tapi kalau saya sudah iyakan ternyata saya tidak sanggup, saya tidak mau bilang tidak bisa Kak, tidak bisa, karena itu pantang buat saya, karena itu bisa mengurangi nanti besok-besok orderannya orang ada deh. Dan itu juga kalau kita paksakan, hasilnya pasti tidak akan bagus, pasti. Kalau mengatur keuangan bagaimana? Ada yang ngatur keuangan tak? Ada bendaharaku. Istri tak sendiri? Pasti Mi. Kalau dari kayak bendahara tak dulu, abis itu karyawan tak. Betul. Tantangannya bagaimana ini? Kalau kita di dunia catering, saya pribadi itu kan memang kalau catering itu tidak melulu bilang rame toh. Jadi saya itu lebih memberdayakan ibu-ibu yang dekat rumahku. Jadi begitu saya ada pekerjaan yang banyak jumlahnya, saya berdayakan ibu-ibu yang dekat rumah, tapi otomatis saya harus tahu dulu nih, ini ibu-ibu bisa dimasak tidak? Bagus tidak rasanya, terus bersih rapi tidak? Saya lihat dulu, saya tes dulu, lihat bagaimana. Nah kalau memang sanggup, bisa sesuai dengan kriteria yang saya butuhkan, ya saya rekrut mereka. Alhamdulillah sekarang ibu-ibu yang dekat rumah itu ada sekitar 5 orang, yang kalau saya ada kayak seumpama wedding, ada orderan yang besar-besar begitu, saya berdayakan mereka. Saya berdayakan, dan mereka juga suka karena kan daripada gosip di rumah. Lebar. Pas bawang merah. Menangis tuh menjadi situ curhat-curhat. Padahal menangis karena bawang merah aja. Bukan kasus
yang lainnya begitu Pak Wahyu. Betul Manti. Jadi kayak gitu Ji. Jadi manajemen istri sendiri yang mengatur. Yes, jadi kalau untuk keuangan memang istri. Iya. Jadi tetap sama karena kan saya kan memang untuk legalitas usaha sendiri sudah lengkap alhamdulillah. Iya. Jadi apanya itu yang lengkap ini? Kan kalau kita merekanan memang harus lengkap semuanya. Iya, PRT. Yes, saya lebih ke pertama itu akte pendirian usaha harus ada jelas. Halal, penjamah sertifikat penjamah makanan, sertifikat layak hygiene sanitasi, kemudian beberapa sertifikat pendukung kayak ada pelatihan-pelatihan yang sudah diikuti. Nah itu harus masukkan semua. Nah kalau dari segi keuangan memang si istri yang ini, si istri yang lebih banyak. Ya kalau untuk operasional di lapangan itu saya lebih berperan. Saya tipikal orang yang tidak mau melepas begitu saja orang, mempercayakan orang, tidak. Karena orang mungkin bilangnya saya perfeksionis Kak. Jadi kalau ada kegiatan, orang dibilang, oh ya ada nih karyawanmu, jam mau kau, susah nih itu. Kau tahu nilai gaji orang, kau tahu kerja. Bukan masalah itunya, saya butuh itu. Kalau ada case, ada kejadian di lapangan, saya bisa langsung carikan solusinya seperti apa. Orang tidak perlu, telepon dulu bosmu. Begini. Itu kan susah. Baik aja kalau jaringan bagus, tapi kalau sempam ada masalah ini saya ada di situ kan saya langsung bilang, oh ya langsung bikin di dapur sekian. Tambah tahu tamunya. Kan biasa orang kalau pengantin, wih kurangnya makanannya tahu banyak sekali tamunya. Bagaimana? Tunggu dulu Pak, ku teleponi dulu bosku. Baik aja kalau nyambung, kalau tidak. Nah kalau ada Kak di situ kan saya langsung bilang, tunggu Pak. Saya bikinkan langsung di dapur saya telepon pasti langsung dibikinkan gercep istilahnya, jadi solusinya langsung segera ada gitu. Ditindaki langsung begitu betul Pak Wahyu, kan ada beberapa itu orang yang memang karena dia pikir jalan usahaku jam terlalu, kalau saya enggak bisa Kak karena mungkin ya tipikal waktu kerja di hotel dulu begitu toh. Jadi ada masalah kan dulu kalau kita di hotel ada masalah di meja prasmanannya, siapa yang dicari? Bukan chefnya yang dicari, salesnya. Saya kan dulu sales marketing, jadi harus Kak bayar di situ. Siapa salesnya ini? Dilihat misalnya itu sana, datangin cari salesnya yang action kodong. Saya begitu Kak tipikalnya, enggak bisa Kak dibilang mau tinggalkan begitu. Kalau sudah berjalan pun saya enggak ninggalin. Saya pasti akan ada di situ stay. Jadi kalau seumpamanya ada 5 titik yang bersamaan, saya lihat sudah naik prasmanan 1, pindah lagi ke titik berikutnya, naik juga prasmanan 1, pindah lagi. Jadi saya kayak gitu. Iya, karena saya menjaga. Mohon maaf Pak Wahyu, satu hotel ke hotel yang lainnya, kita berpindah begitu. Yes. Jadi seumpama dari satu gedung pernikahan ke ada rumah klien yang ada acaranya juga. Jadi saya datangi. Jadi saya pindah dari satu titik ke titik yang lain, ke titik yang lain, hanya demi supaya pelangganku puas. Itu. Yang jadi pertanyaannya adalah di mana itu tempat? Dari awal tidak kita bilang. Tak kenal maka tak sayang. Siap. Saya sekarang lokasi di Jalan Nuri. Jalan Nuri. Kebetulan saya sekarang di situ, sebelumnya saya di Perumnas Tamalate karena saya berpikir rumahnya orang tua kan lumayan besar. Tapi setelah saya berpikir jangan beda susah orang tua. Keluar saya bikin satu tempat sendiri, dapur sendiri. Jadi saya bikin di situ mak juga tinggal sama istri di Nuri itu. Bikin tempat warung makan juga di situ. Iya toh. Lengkap jadi catering ku jalan, warung makan ku jalan juga. Di Nuri, di Jalan Nuri lorong 301. Kebetulan lumayan besar, jadi bisa 2 mobil di situ. Jadi kalau yang mau berkunjung juga silahkan. Nanti kapan-kapan bawa test food juga deh ke sini. Terima kasih banyak sebelumnya. Siap. Oke, Pak Wahyu, siap. Jika ada satu pesan untuk masyarakat yang ingin mungkin mulai usaha kuliner nih di hari ini juga. Apa yang ingin Pak Wahyu sampaikan kepada mereka? Pesannya balik lagi, jangan takut untuk memulai. Jangan takut untuk memulai. Dan tidak mesti jadi bilang harus modal yang besar. Di awal dengan modal tidak mesti Ji. Kalau memang modal tak berapa Ji, cari dulu yang sanggup. Toh yang kita modali. Toh
pre-order meki dulu toh, bikin meki sesuaikan meki kesanggupan tak, tapi jangan juga paksakan diri tak. Banyak yang pesan kita terima terus pre-order, nah tidak ada tidak ada modal tak. Sesakit juga itu orang tidak akan percaya sama kita. Kita terima pesanannya orang baru ternyata dibilang enggak bisa Kak, besok pidi. Ah itu orang tidak percaya memang kalau kayak gitu. Jadi pesannya adalah mulai meki dulu. Jangan kita takut untuk mencoba, karena tanpa mencoba kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Biasa orang takut itu yang saya bilang. Cocok. Takut jatuh sejatuh-jatuhnya. Cocok. Jangan meki, karena tidak bisa ditahu bagaimana hasilnya kalau kita tidak mulai. Kayak gitu. Banyak teman-temanku yang kayak begitu juga tuh Mbak. Kau bagus menjadi saya tahu. Baru ingat juga kalau mau berbisnis apa passion tak. Sesuaikan ke passion tak apa. Toh? Jangan Ki bilang banyak kuliner kemudian mau Ki terjun kuliner tidak ditahu Ki itu bagaimana dunia kuliner. Jangan Ki. Sesuaikan Ki dengan passion tak. Contoh, jago Ki kita desain grafis. Ya jangan Ki main Ki di kuliner. Main Ki di desain grafis, desain interior apa segala macam. Nah, kita bahas tentang masalah kuliner. Kalau memang kita mau terjun di kuliner, paling tidak kita jangan Ki setengah-setengah nyemplung. Sekalian Ki di situ berenang. Menyelam Ki di situ. Kayak saya kemarin kan saya bukan ke orang dapur sebenarnya saya, tapi karena memang saya mau terjun di dunia itu ya sudah, jangan basah deh, sekalian saya berenang nyemplung di situ sekalian. Karena memang segala sesuatu itu harus memang dengan keyakinan yang teguh bahwa kita harus bisa dan benar-benar kita harus jalani. Gitu Mbak Anti. Baiklah Pak Wahyu. Aduh, ini bagi sahabat budaya mendengarkan ya pastinya motivasi ini sangat bagus untuk ditiru. Nah, apa rencana jangka panjang Pak Wahyu mendirikan catering rempah wangi? Mungkin ekspansinya edukasi kuliner atau yang lainnya mungkin? Sekarang alhamdulillah ini kan sudah berjalan 3 tahun nih. Rencana jangka panjangnya itu mau buka cabang. Iya, mau buka cabang. Cuman saya masih tunggu danaku dulu kok dong. Kan harus dana besar itu Pak Wahyu. Mana kita mau beli harus beli mobil box. Betul. Beli perlengkapan sekarang itu kalau kita lihat itu di acara orang saya mau petu ada sekarang itu dia punya prasmanannya dari gold. Betul nah itu balik lagi dibilang tuh disesuaikan dengan keinginannya mereka. Dulu kan silver sekarang bling emas toh. Jadi saya juga menyesuaikan bertahtakan itu dengan apa ukiran kan begitu begitu ada nih Pak Wahyu Mapetu ada ini memang makanya harus disesuaikan itu jadi itu saya tunggu dulu karena kan kita rekanan pemerintah kok dong memang dimodali dulu toh. Jadi kalau ada pencairanku cocok sesuai dengan targetku, settle betul-betul bagus di sini usahaku di Makassar, ekspansi mak dan banyak memang tawaran sih. Tapi saya harus dari bank maksudnya. Dari bank maksudnya Pak Wahyu. Kalau saya bukan dibilang tidak mengambil kalau di bank, tapi lebih kepada belum pidul jam pidul malak Kak. Tidak mau memulai. Malak tidak karena saya pikir begini, jangan sampai saya jor-joran toh pikir bisa ternyata. Jadi alhamdulillah masih bisa dengan usaha sendiri dengan apa yang modal yang ada sekarang. Saya masih fokus untuk itu dulu. Karena walaupun ya setahap demi setahap lah supaya bisa jalan. Banyak memang yang seperti kita bilang perbankan yang nawarin. Cuman saya berpikir jangan dulu deh. Nanti ragu Kak Dek. Ragu. Kalau usaha berani betul. Kalau itu tunggu Ki dulu deh. Iya, sabar Ki di. Sabar Ki hati. Siap Mbak Anti. Oke, Pak Wahyu, yang terakhir. Siap. Bagaimana Pak Wahyu melihat masa depan dunia usaha kuliner di Indonesia? Ya mungkin dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun ke depan, terutama di era digitalisasi saat ini. Tidak akan pernah habis. Tak akan lekang oleh waktu kayak lagu. Iya betul juga. Lagu misalnya. Iya, kayak lagu. Jadi tak akan pernah lekang oleh waktu dan tidak akan pernah ada habisnya. Karena orang akan tetap makan. Jangan mikir 5 sampai 10 tahun. Ini selama orang butuh makan, bisnis kuliner itu akan tetap bertahan. Tinggal bagaimana kita berinovasi, memodifikasi, berkolaborasi, itu mami.
memanfaatkan teknologi. Yes, memanfaatkan teknologi yang ada. Sekarang kan itu memang banyak yang dibilang robot-robot, tapi apa yang tidak bisa didapatkan oleh robot itu adalah seninya seperti apa. Dia bisa masak, tapi rasanya memang ada, tapi seninya itu karena ada dibilang kalau kita masak itu butuh juga yang namanya perasaan. Ada namanya beda itu orang masak sembarang dengan masak yang ada perasaannya di situ. Perasaan juga ada yang bilang suka masak, ada yang lagi balisi. Pasti kalau balisi ada tong itu asinna, kacina, lompona nih potong-potongan pasti marah-marah ini. Tidak mau ina potong sesuai dengan ukurannya, asal mina bikin. Jadi itu memang yang tadi kita bilang kolaborasi dengan digitalisasi itu harus melek semua, nggak bisa tidak. Lihat contoh-contoh di YouTube bagaimana orang bekerja itu. Iya, banyak kita bisa lihat di zaman digitalisasi sekarang ini. Contoh yang bagus kita ambil banyak nih. Mau di YouTube boleh, mau di TikTok apalagi. Apa yang kita mau cari sekarang ada semua. Nah saya ini kasihan orang tidak tahu ya masa istilahnya dibilang biar masa air hangus dulu ya. Dulu. Tapi karena saya komitmen harus bisa, ya saya harus terjun di situ. Harus belajar, tidak bisa menonton, tidak harus. Kayak gitu. Oke. Siap. Baik, terima kasih Pak Wahyu untuk terima kasih segala banyak. ilmu yang dibagikan kepada kita di siang hari ini. Siap. Sukses untuk usaha catering Wangi Rempahnya. Siap, Semoga meningkat. Amin. Siap, amin. Semoga juga dengan adanya kita di sini doa-doa itu selalu ada untuk kesuksesan. Amin, Pak amin ya Wahyu rabbal dan alamin. keluarga begitu. Oke. Sampai jumpa Pak Wahyu. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anti. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.